Kembali lagi di MKS Project, tempatnya alur cerita film seru yang akan memanjakan telinga dan mata kalian. Kali ini kami akan membahas alur cerita film The Truman Show. Bagaimana keseruan film ini? Yuk kita dengarkan bersama hanya di MKS Project. Pemeran utama film ini bernama Truman Burbank. Kita sebut saja Truman. Pada awal film, Truman seperti biasa menyapa tetangga sekitarnya. Lalu saat ingin menaiki mobil, secara mengejutkan ada benda asing jatuh di belakangnya. Truman pun menghampiri lalu meninggalkannya dan langsung berangkat ke tempat kerja. Di dalam perjalanannya, ia mendengarkan radio yang menjelaskan bahwa benda asing yang jatuh tadi adalah suku cadang pesawat yang terjatuh. Setelah memarkirkan mobilnya, Truman berjalan ke kantor dan membeli majalah seperti biasa, lalu bertemu dua kembar yang selalu menyapanya. Sesampainya di kantor, Truman menelpon untuk mencari data tentang daerah yang bernama Fiji dan mencari tahu seseorang bernama Lauren Garland. Setelah menelpon, Truman pun merobek bagian majalah yang ia beli tadi. Setelah itu, Truman pun didatangi teman kantornya yang menyuruhnya ke Pulau Harbor. Tetapi, Truman mencari alasan untuk mengelaknya. Dengan berat hati dan demi pekerjaannya, Truman mengiyakan tawaran dari kantornya. Truman pun langsung berangkat ke pelabuhan. Scene pun berpindah ke pelabuhan. Setelah membeli tiket, Truman berjalan ke arah kapal. Dengan muka pucat dan kaki yang gemetar, Truman berusaha jalan ke arah kapal. Tetapi, ia tak sanggup melangkah ke arah kapal dan memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, Truman langsung membersihkan kebunnya. Tak lama, istrinya pun sampai di rumah dan memamerkan alat potong barunya. Scene pun berpindah ke tempat nongkrong Truman dan sahabatnya. Di sini, Truman lagi-lagi membicarakan Pulau Fiji. Bahkan sampai ingin keluar dari pekerjaannya untuk bisa ke Pulau Fiji. Obrolan pun semakin larut, layaknya pembicaraan dengan sahabat sambil bermain golf. Setelah nongkrong, Truman mampir sebentar ke pantai untuk mencari udara segar. Saat sedang memandang laut, Truman teringat dengan sebuah peristiwa yang menyedihkan baginya. Peristiwa itu menyangkut soal kematian ayahnya. Saat itu, Truman kecil sedang berlayar bersama sang ayah. Tiba-tiba cuaca buruk menghampirinya dan kejadian itu membuat ayahnya tewas karena tenggelam. Saat sedang mengingat peristiwa menyedihkan itu, hujan pun tiba. Tapi anehnya, hujan hanya terfokus di satu titik, yaitu hanya di atas Truman saja. Bahkan saat Truman berpindah, hujan itu juga mengikuti dirinya. Sesampainya di rumah, Truman mengajak istrinya untuk pergi menjelajahi dunia. Istrinya pun menolak karena ia sangat ingin untuk memiliki anak dan mengalihkan pembicaraan. Scene pun berpindah ke esokan harinya. Seperti biasa, Truman membeli majalah. Setelah memarkirkan mobilnya, di tengah perjalanan, Truman bertemu dengan seseorang seperti ayahnya. Saat Truman memanggil ayahnya, tiba-tiba ada agen yang menarik ayahnya lari. Truman pun mengejarnya. Tetapi tiba-tiba banyak sekali halangan yang menghampirinya. Sang ayah pun dibawa ke dalam bis, dan Truman pun mengejar. Bis pun menghiraukannya sampai Truman tidak sanggup lagi mengejarnya. Truman pun nampak sedih dan bingung. Orang-orang di sekitarnya seperti tak melihat kejadian apa-apa. Truman pun langsung menghampiri ibunya dan bercerita tentang kejadian tadi. Ibunya pun tak percaya dan menganggap Truman hanya salah orang saja. Saat itu Truman pulang ke rumahnya, lalu menghampiri gudang dan kotak rahasianya. Saat sedang melihat isi kenangan di kotak rahasianya, sang istri menghampirinya. Truman langsung berpura-pura memperbaiki mesin rumput. Lalu sang istri pun langsung keluar dari gudang. Dan Truman pun melanjutkan melihat barang-barang nostalgia di kotak rahasianya. Truman pun menemukan sebuah jaket berwarna orange. Lalu Truman langsung teringat akan peristiwa saat ia kuliah. Saat itu Truman memandangi seorang gadis cantik. Yang tak lama gadis itu pun menghilang. Ingatan itu semakin jauh di mana ia sedang mengadakan pesta. Truman melihat gadis itu lagi. Tak lama, beberapa orang asing menarik gadis itu keluar. Masih saat bernostalgia, saat itu Truman sedang belajar di perpustakaan. Truman bertemu gadis itu lagi, lalu Truman mencoba memberanikan diri untuk menghampirinya. Saat ditanya tentang apa yang dipelajari dan siapa namanya, gadis itu pun terlihat kebingungan. Setelah itu Truman membaca nama di buku tulis sang gadis. Ternyata gadis itu bernama Lauren Garland. Mereka pun berkenalan. Tetapi Lauren terlihat selalu waspada. Truman pun tak menghiraukan itu. Truman pun mengajak Lauren untuk memakan pizza suatu saat. Lauren menolak tawaran itu jika suatu saat. Dia menginginkan itu sekarang juga, tanpa mempedulikan besok mereka ada ujian. Truman pun mengiyakan dan bergegas mengajaknya pergi. Raut wajah bahagia terlihat dari Truman dan Lauren. Mereka pun ke pantai lalu bersenang-senang.
Momen itu pun tak berlangsung lama. Tiba-tiba datang seorang yang mengaku ayahnya Lauren. Ia pun dijemput paksa oleh orang itu. Saat pemaksaan itu terjadi, Lauren menyebutkan nama aslinya, yaitu Sylvia, dan menceritakan kalau semua ini adalah palsu. Ayahnya pun sambil meminta maaf mengatakan kalau Lauren ini kurang waras. Saat ingin pergi, ayahnya pun menyebut kata Fiji. Setelah ia pergi, Lauren pun meninggalkan jaket orange yang masih disimpan oleh Truman hingga saat ini. Setelah bernostalgia, ternyata Truman menyimpan potongan-potongan foto di majalah yang setiap pagi ia beli untuk membentuk wajah Lauren atau Sylvia. Scene pun berpindah. Seperti biasa, Truman berangkat ke kantor menaiki mobil. Di perjalanannya, radio di mobil Truman seperti rusak dan memutar ke frekuensi yang aneh. Di frekuensi itu terjadi sebuah percakapan yang dimana percakapan itu mengatakan persis dengan lokasi Truman. Dan sepertinya frekuensi itu terhubung ke semua orang di kota itu. Itu terbukti karena suara bising keluar dari radio itu. Lalu semua orang di kota itu kecuali Truman berhenti bergerak dan memegang kuping mereka. Truman pun sampai di parkiran, tetapi yang aneh di sini Truman tidak membeli majalah seperti biasa dan melawan semua kebiasaannya. Truman pun tiba-tiba tidak masuk ke dalam kantornya. Ia memutuskan untuk masuk ke kantor di sebelah ia bekerja. Truman berusaha untuk menaiki lift, tetapi selalu banyak yang ingin menghalanginya. Saat lift terbuka, ternyata isi di dalam lift itu seperti sebuah ruangan yang isinya orang sedang bersantai. Tak lama, Truman langsung diusir untuk keluar. Truman langsung menghampiri tempat kerja sahabatnya. Truman bercerita ke sahabatnya kalau sepertinya dia sedang diikuti. Truman langsung memaksa temannya untuk keluar dan pergi ke pantai untuk ngobrol. Di sini Truman sudah curiga jika hidupnya dibentuk untuk sesuatu. Scene pun berpindah ketika sang ibu berkunjung ke rumah Truman sambil bernostalgia masa lalunya. Saat sudah selesai, Truman ingin mengantar ibunya, tetapi ditahan oleh sang istri dan ibunya. Jadi hanya istrinya lah yang mengantar sang ibu pulang. Keesokan harinya, Truman bangun menyiapkan kopi untuk istrinya. Lalu Truman ingin mengajak untuk istrinya keluar sebentar, tetapi istrinya mengelak. Karena istrinya adalah perawat, ia beralasan ada operasi mendadak dan bercerita sedang banyak korban karena peristiwa lift jatuh di samping kantor Truman. Truman pun curiga karena ia melihat sendiri apa yang terjadi di sana. Semakin curiga dengan peristiwa itu, Truman sampai membuntuti istrinya ke tempat ia bekerja. Sesampainya di rumah sakit istrinya bekerja, Truman lagi-lagi dihalangi dengan beberapa orang. Tak kehilangan akal, Truman pun diam-diam memasuki ruang operasi tempat istrinya bekerja. Saat Truman mengintip ruang operasi, dia melihat istrinya dan dokter terlihat tidak mengerti apa-apa soal operasi. Truman pun ketahuan dengan penjaga dan ditarik keluar. Scene pun berpindah, di mana Truman ingin membeli tiket pesawat ke Fiji. Sayang sekali, tiket penerbangan ke Fiji pada saat itu kosong selama sebulan terakhir. Tak kehabisan akal, Truman memiliki opsi lain, yaitu menaiki bis untuk bisa keluar dari kota itu. Tetapi lagi-lagi bis pun mengalami masalah pada mesinnya. Saat itu serentak semua orang pergi dari bis. Truman pun pergi dari bis lalu pulang ke rumah. Saat di rumahnya, Truman hanya berdiam diri saja di dalam mobil. Tak lama setelah itu istrinya pun pulang. Truman menyuruh istrinya untuk masuk ke dalam mobil dan menjelaskan ke istrinya bahwa semua orang yang lewat di rumahnya hanya bolak-balik saja setiap hari. Tidak cukup hanya di situ, Truman menunjukkan suasana jalanan dengan berjalan-jalan mengitari kota dengan istrinya. Dan memberitahu bahwa di kota itu ada kemacetan yang direkayasa, seakan-akan ingin menghalangi Truman pergi keluar kota. Tak kehabisan akal, Truman mencari jalan lain, yaitu ke arah jembatan. Untuk melewati jembatan, di sini Truman kembali teringat dengan traumanya dengan laut. Tetapi di sini ia memaksa istrinya yang memegang kendali pada mobil. Setelah sampai di kota seberang, sebuah kebakaran hutan yang terlihat direkayasa, Truman pun bisa melewati. Halangan berikutnya datang ketika terjadi kebocoran reaktor di PLTN. Lalu seorang polisi memberhentikan mobil Truman dan memberi peringatan untuk putar balik. Polisi itu nampak keceplosan menyebut nama Truman. Di sini Truman makin menjadi-jadi dengan kabur keluar dari mobil. Lalu Truman dikejar oleh petugas-petugas yang memakai pakaian pelindung khusus. Akhirnya Truman pun berhasil ditangkap. Scene pun berpindah ketika Truman dan istrinya dibawa oleh polisi untuk ke rumahnya. Peristiwa itu tidak membuat Truman membaik. Truman semakin menjadi-jadi karena sang istri berlagak aneh, malah seperti sedang mengiklankan sesuatu. Truman pun marah dan ingin menghampiri istrinya. Dengan ketakutan, sang istri mengarahkan pisau ke arah Truman, dan pisau kini di tangan Truman. Dengan keadaan terpojokan, istrinya berteriak meminta bantuan. Padahal di sini hanya ada Truman dan istrinya. Keadaan semakin memanas. Lalu sahabat Truman tiba-tiba mengetuk pintu. Istrinya pun langsung memeluk sahabatnya itu. Dengan maksud untuk mengalihkan perasaan Truman saat itu, sahabatnya mengajak Truman untuk nongkrong di tempat biasa. Lagi-lagi Truman curhat.
semakin curiga jika di sana semua orang memperhatikan semua gerak-geriknya. Pembicaraan pun semakin larut. Saat ini pikiran Truman sudah teralihkan dengan menjadi lebih tenang. Ketenangan itu berubah menjadi haru ketika ayah Truman tiba-tiba muncul dari kabut yang tebal. Keharuan Truman pun tak bisa terbendung, karena benar dugaan ia selama ini bahwa ayahnya masih hidup. Pertemuan ayah anak itu pun berlangsung haru. Ternyata dugaan Truman selama ini benar, bahwa semua yang dilakukan orang di kota itu adalah rekayasa dari sebuah show, yang dimana ia yang sebagai pemeran utamanya tidak mengetahui itu. Ternyata semua yang ada di kota itu adalah aktor yang dibayar untuk berperan seperti orang normal. Acara itu berlangsung dari Truman di kandungan sampai ia dewasa. Truman tidak mengetahui bahwa ribuan kamera rahasia mengarah ke dirinya. Dan itu sudah disaksikan oleh berjuta-juta kali orang dari berbagai belahan dunia manapun. Bahkan Truman tidak mengetahui bahwa ia tinggal di dalam sebuah studio yang besar yang membentuk sebuah kota. Saat ini televisi di dunia luar sedang merayakan tahun ke-30 The Truman Show hadir selama 24 jam nonstop. Seperti biasa, perayaan di televisi diadakan wawancara kepada pembuat The Truman Show yang bernama Christoph. Di sini sesi wawancara itu membahas bagaimana ayah Truman bisa hadir kembali. Padahal di dalam naskah seharusnya ayah Truman sudah tewas. Tetapi karena rasa sayang ayah Truman itu nyata, ia berusaha masuk untuk menyelinap ke dalam studio. Lalu ia menjelaskan bahwa membuat ayah Truman tenggelam akan membuat Truman trauma pada laut, sehingga Truman tidak akan penasaran dengan dunia luar selain di kotanya itu. Saat talk show itu berlangsung, tibalah sesi telepon dengan penonton. Ternyata salah satu penelpon itu adalah Lauren atau Sylvia. Di sini ia sangat marah kepada Christoph. Sylvia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Christoph tidak manusiawi, karena membuat hidup Truman seperti main-main di studio besarnya itu. Christoph pun menjawab bahwa ia sedang membuat dunia yang ramah kepada Truman, karena ia sangat mengetahui bahwa dunia yang sesungguhnya bukanlah tempat yang aman. Kembali ke kehidupan Truman. Seperti pada awal yang ia lakukan, Truman menjalani hidupnya seperti biasa, menyapa para tetangga, berangkat ke kantor, bekerja lalu pulang. Sesampainya di rumah, Truman memperbaiki kebunnya. Setelah itu, Truman beristirahat. Saat ini sutradara The Truman Show sedikit merasa janggal, karena Truman tertidur di gudangnya. Di sini sang sutradara menyuruh sahabat Truman untuk menghampiri ke rumahnya. Saat sahabat Truman menghampirinya, ternyata ia hanyalah sebuah boneka yang ditutupi selimut. Sahabatnya itu terus mencari hingga ia menemukan lubang di rumah Truman. Sepertinya lubang itu digunakan Truman untuk mengelabui dari kamera yang mengintainya. Sang sutradara dengan rasa kesal menyuruh mematikan acara itu sekarang juga. Sehingga penonton di dunia luar merasa ada keanehan. Semua kru film di acara itu langsung gaduh. Mereka mengutus semua orang yang ada di dalam studio kota itu, dan seisi kota itu mencari Truman. Mereka menyisiri sisi kota dengan bergandengan. Saat semua tempat di kota itu sudah dicek satu persatu, mereka melupakan satu tempat, yaitu laut. Ternyata pencarian di laut pun berhasil. Ternyata Truman memberanikan dirinya untuk berlayar. Kru pun melanjutkan siaran TV The Truman Show. Sepertinya kekuatan dari cintanya kepada Sylvia lah yang membuat Truman memberanikan diri untuk berlayar. Hal ini terbukti karena di saku Truman, ia membawa potongan majalah yang membentuk muka Sylvia yang selama ini disusun olehnya. Tak ada yang bisa menghampiri Truman ke tengah laut, karena mereka semua yang di sana adalah aktor. Mereka tidak bisa mengendarai kapal dengan sungguhan. Akhirnya sang sutradara membuat badai buatan untuk menghentikan Truman. Namun, badai yang berawal dari sedang sampai badai yang berukuran cukup parah tidak bisa menghentikan semangat Truman. Di sini Truman sudah terlihat sangat tidak sanggup. Tetapi, badai pun akhirnya berhenti. Kini Truman terombang-ambing hingga kapal yang dinaiki Truman menabrak batas studio. Sampailah Truman di ujung lautan studio. Dengan rasa takut, Truman menghampiri tangga yang ada di perbatasan studio itu. Lalu, sang sutradara dari luar studio mengajak Truman berbicara. Di sini, Truman dibujuk untuk kembali ke kehidupan awalnya. Tetapi, sepertinya Truman menolak dengan mengucapkan selamat tinggal dan pergi keluar studio itu. Dan film pun tamat.